sama Gon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sebuah kabar yang benar-benar gembira, karena di minggu ini kita kembali mendapatkan lanjutan manga One Piece chapter 1112 yang tentu saja spoiler kemungkinan akan rilis di 24 jam ke depan ini. Akan ada banyak hal yang sepertinya terungkap di chapter terbaru ini, dan beberapa petunjuk sudah kita dapatkan dari pembocor yang mengatakan bahwa chapter kali ini merupakan chapter yang benar-benar luar biasa. Nah, jadi apakah hal tersebut? Kita akan mencoba membahasnya, namun sebelumnya silahkan tinggalkan jempol kalian terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena sebentar lagi kita akan mendapatkan spoiler terbaru dari 3 pekan lamanya kita menunggu hal tersebut. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Sebuah penantian yang lama akhirnya sebentar lagi akan tiba, yakni kita akan mendapatkan spoiler lanjutan dari pertarungan mengerikan di Pulau Aegir antara Luffy yang berhadapan dengan semua iblis Gorosei di pulau tersebut. Di minggu ini kita jelas mendapatkan spoiler itu dan sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Paypiece, dan tentu saja kabar yang lebih membahagiakannya lagi adalah di minggu depan, yakni One Piece chapter 1113 akan kembali rilis, alias tidak akan ada libur di minggu depan. Jadi double informasi ini adalah informasi yang valid dan tentu saja membahagiakan bagi para OP lovers. Nah, menarik untuk melihat beberapa petunjuk yang sudah dibocorkan oleh pihak pembocor yang valid. Di antaranya adalah Redon yang seperti biasa memberikan kita bocoran-bocoran setiap minggunya yang tentu punya validasi yang akurat tentang petunjuknya. Jadi, kita akan mulai dari petunjuk yang pertama, di mana Redon mengatakan bahwa pasang sabuk pengaman kalian secara kencang. Ini berarti tentu saja chapter yang sudah kita tunggu selama 3 pekan ini akan benar-benar menarik dan mempunyai hype yang luar biasa. Setelah itu, lagi-lagi Redon memposting sebuah gambar bergerak, The Rock yang berkata, "Let's go." Apakah ini menandakan akan terjadinya proses penyelamatan yang dilakukan oleh robot kuno ke aliansi Luffy dan kawan-kawannya? Di chapter sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa robot kuno ini bangkit sepenuhnya setelah mendengar detak jantung dari Luffy. Dia pun berkata meminta maaf kepada Joy Boy dan bergerak secara perlahan. Tentu tempat yang dituju ini bisa saja mengacu kepada posisi dari Luffy berada saat ini yang bersama dengan Gorosei Saturn, Mercury, dan juga Jupiter. Luffy juga didampingi oleh 2 raksasa yakni Dory dan juga Brogy. Jadi mungkin saja petunjuk Let's Go ini akan mengarahkan kita kepada robot kuno yang melakukan proses penyelamatan dan perlahan melakukan evakuasi terhadap beberapa orang di Aegir dan akan menuju ke tempat aman yang bisa saja tujuan berikutnya adalah Pulau Elbaf. Namun masih belum terbayangkan ya dari kita bagaimana proses kaburnya mereka ini dengan robot kuno ini akan terjadi. Tentu tidak serta-merta mereka pergi begitu saja, karena di depan dari mata mereka sekarang ada Gorosei yang sudah bersiap kapan saja untuk melakukan pergerakan untuk menghentikan mereka keluar dari pulau tersebut hidup-hidup. Mungkin dari kalian punya pandangan soal bagaimana cara proses evakuasi mereka dan kaburnya mereka dengan robot kuno. Silahkan tulis pendapat liar kalian di kolom komentar. Nah, namun momen yang paling menyenangkan akan terjadi antara Luffy yang tentunya sangat excited melihat robot besar di dekatnya dan memberi tumpangan kepadanya. Dia bahkan mungkin bisa untuk memerintahkan robot tersebut nantinya. Kemudian petunjuk yang kedua dari Redon adalah ada gambar bergerak yang menunjukkan tulisan, "Sial, ini terlalu sulit." Nah, sama seperti yang Tamagon katakan tadi, apa mungkin petunjuk ini berkaitan dengan proses dari robot kuno ini untuk kabur bersama Luffy dan teman-temannya? Namun hal ini rasanya sangat sulit untuk mereka lakukan karena Gorosei tak akan membiarkan itu terjadi dengan gampang. Atau mungkin bisa saja petunjuk ini mengacu kepada siaran yang dilakukan oleh Vegapunk yang akan ada kendala. Di mana kita sudah mengetahui di dekat dari server sinyal tersebut, yakni di Labopis, sudah ada salah satu Gorosei yakni Mars yang tiba di tempat tersebut. Bisa saja monster burung ini mengacaukan segala sinyal, dan tentu ini akan membuat kesulitan bagi Vegapunk untuk menyiarkan pesannya kepada dunia. Inilah yang perlu diantisipasi oleh Vegapunk dan harus ada orang yang menghentikan sosok dari Mars. Di dekat dari tempat tersebut hanya ada satu petarung kuat yang mampu cocok untuk melawan Mars, yakni Vinsmoke Sanji yang harus merelakan dirinya bertemu dengan orang kuat lagi. Jadi Sanji ini harus menahan pergerakan dari Gorosei ini ya, sekitar kurang lebih 6 menit lagi agar pesan yang disampaikan oleh Vegapunk bisa tersebar dan dunia akan tahu kebenaran apa yang akan terjadi sebenarnya untuk saat ini.
Karena pesan yang disampaikan oleh Redod ini bahwa chapter ini akan menjadi benar-benar hype dan bahkan di luar dugaan kita semua. Mungkinkah ini juga akan menjadi pergerakan pertama yang dilakukan oleh Im Sama dengan mendengar kabar bahwa Vegapunk akan menyiarkan sesuatu yang akan mengejutkan dunia. Sampai saat ini Oda Sensei masih belum memperlihatkan ke kita semua reaksi dari Im Sama atas murkanya dia mendengar Vegapunk yang akan melakukan sesuatu. Apakah Gorosei masih belum kurang untuk menghentikan proses pergerakan yang akan dilakukan di Egghead ini dengan kembali memperlihatkan Im Sama sebagai ujung tombak dari pemerintahan dunia? Nah, berbicara soal Im Sama, karakter ini berasal dari keluarga Nerona. Menariknya, tahukah kalian kalau dalam bahasa Jepang, Im Sama secara khusus dikatakan berasal dari keluarga Neronaki atau keluarga Nero. Jika kalian mencari tahu tentang keluarga Nero ini, Nero adalah nama kaisar Romawi. Dalam bahasa Italia, dia dipanggil Nerone. Diceritakan bahwa kaisar ini adalah gila, penuh amarah, dan juga hawa nafsu. Jadi mungkinkah ini terhubung dengan One Piece, di mana Im Sama ini sangat menginginkan Vivi. Selain itu, sang kaisar Nero ini juga punya sifat yang benar-benar serakah. Ini sejalan lagi dengan Im Sama yang duduk di singgasana kosong padahal dia sudah berjanji kepada 20 negara pendiri pemerintahan dunia untuk mengosongkan posisi singgasana tersebut. Nah, sedangkan dalam sifat kekejaman dari Kaisar Nero ini, itu juga mempengaruhi Im Sama memurkan Mother Flame kepada kerajaan Lulusia yang menghilang dari peta dunia selamanya. Di samping itu juga, Kaisar Nero ini mempunyai pengaruh atas dunia dan mempunyai kekuasaan atas elit Romawi. Berbanding sama dengan Im Sama yang memerintahkan 5 tetua yang mewakili otoritas tertinggi dari pemerintahan dunia. Nah, menariknya adalah Nero ini terkenal sebagai orang yang bermain-main saat Roma terbakar. Nero pun menyalahkan orang-orang yang tinggal di sana atas kebakaran besar di Roma tersebut, meskipun bukan mereka yang melakukannya. Nah, dengan bercermin kepada hal ini, jadi apakah Im Sama ini menyalahkan Bukanir atas kebakaran besar yang terjadi pada kerajaan kuno? Itulah sebabnya mengapa alasan dari ras Bartolomeo Kuma ini mempunyai dosa yang sangat besar. Jadi apakah Neronaimu menyalakan api yang membakar kerajaan kuno untuk menghilangkan teknologi canggih mereka? Petunjuk lain mengenai hubungan ini adalah Gorowase atau permainan kata angka dalam bahasa Jepang. Ini seperti membuat permainan kata-kata dengan angka. Seperti Luffy contohnya, Go-mu yakni 56. Im Sama adalah 16. I1 dan Mu 6. Jadi Im Sama ini dikaitkan dengan nomor 16. Menariknya, Kaisar Nero juga dikaitkan dengan nomor 616. Overall, apakah kekejaman dari Im Sama ini akan berlanjut dengan turun tangan langsung untuk menghentikan Vegapunk dan kawan-kawannya menyiarkan pesan ke penjuru dunia? Karena tentu saja hal ini sangat berdampak besar jika pesan itu tersebar, yang menandakan bahwa image dari pemerintahan dunia yang awalnya mereka semua digambarkan sebagai pemerintahan yang baik dan juga adil, namun dengan disebarkannya beberapa informasi terkait dengan kebenaran dari dunia oleh Vegapunk, itu akan menyadarkan semua orang akan hilangnya reputasi yang sudah dijaga oleh pihak pemerintahan dunia selama beratus-ratus tahun lamanya. Pesan yang disampaikan ini pun benar-benar akan membuat hancur pemerintahan dunia, karena tentu saja beberapa aliansi mereka akan membelot dan mundur dari aliansinya sekarang. Ini juga akan berdampak besar pada bahan-bahan makanan yang dipasok dari kerajaan lain ke pemerintahan dunia akan berkurang. Beberapa negara-negara tidak akan kembali membayar upeti surgawi yang dirancang oleh kaum naga langit di awal. Belum lagi 20 kerajaan yang membentuk pemerintahan dunia pun juga terkena dampak dari pesan tersebut, hingga mereka akan membubarkan diri mereka dengan mengetahui liciknya pemerintahan dunia yang punya peran besar untuk membohongi dunia. Jadi kita akan menunggu kejutan apa yang akan dimasak oleh Oda Sensei dalam chapter terbaru ini ya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak terlewatkan dengan chapter terbaru yang mungkin saja di 24 jam ke depan akan segera rilis. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.